sih sama Tio? Yes! Tapi kenapa kalian dikejar-kejar mereka? Gini yuk, kita kan lapar yuk. Bob nggak punya duit yuk. Jajan jujur. Iya. Maling! Hadiah buat kalian berdua. Masa mainan sebanyak ini buat kita? Iya, asal lu mau ninggalin si Tio. Aduh bang, maaf ya bang. Maaf ya bang. Lagu ajaib Putri Nirmala dari negeri 1001 malam. Yo, kok kamu ngelamun terus sih? Nanti kalau kamu ngelamun terus, aku jadi ikutan sedih. Main yuk. Tio, Kakek. cucuku, dari tadi kakek perhatikan kok melamun terus. Oh, berantem lagi sama Nirmala ya? Enggak sih, Kek. Sebenarnya Tio lagi ada masalah di sekolah. Ah, kalau begitu cerita dong sama kakek. Ada masalah apa di sekolah? Di sekolah Tio ada anak baru namanya Diki. Dia itu sombong banget. Karena merasa dia jadi anak orang kaya, dia itu bagi-bagiin hadiah ke teman-teman Tio supaya mereka ngejauhin Tio. Begitu. Nah, Tio, kakek mau cerita. Dengerin ya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja yang amat sangat kaya raya. Ya. Nah, pada suatu hari, dia mengurung dirinya di dalam gudang hartanya itu. Setelah dia melihat dan mengagumi kekayaannya, perutnya terasa lapar. Dia perhatikan semua emas permata yang ada di dalam gudang itu. Tapi tidak satu pun yang bisa untuk dimakan. Terus, Kek? Nah, akhirnya raja itu menyadari bahwa harta itu bukan segalanya. Wah, kasian banget dong raja itu. Ya, begitulah. Nah, si Diki, teman kamu di sekolah itu, sama halnya dengan raja itu. Dia punya banyak duit karena orang tuanya kaya raya, ya kan? Dia bagi-bagikan banyak hadiah kepada siapa aja supaya dia dapat teman banyak. Tapi dia tidak tahu bahwa uang itu bukan segala-galanya, Tio. Aku ngerti. Tapi Tio takut teman-teman Tio bakalan ngejauhin Tio, Kek. Tio nggak usah khawatir. Kakek yakin kalau teman-teman kamu itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang enggak. Asal kamu baik kepada mereka semua, mereka pasti baik. Dan kamu pasti punya banyak teman. Yakin itu, ya. Ceweknya juragan sakal yang lain cantik juga ya. Wah, pantesan juragan sakal mau sama dia. Padahal kan juragan sakal
jelek banget, gantengan Bito. Mumpung Juragan Sakal lagi di penjara, Bito mau deketin dia. Siapa tahu Reni naksir Bito. Hai. Hai, Lagi ngapain Reni? lagi nggak ngapa-ngapain. Loh, kok rambutnya ada yang putih? Hah? Heeh. Kenapa? Wah, nggak tahu. Wah, harus dibersihin nih. Harus dibersihin. Heeh. Loh, emang kenapa sih rambut gue? Kurang ajar tuh, Cin. Ini harus dibersihin Reni. Ya, Berani-beraninya deketin pacar gua. Kamu mau bersihin? Enggak. Jelek, ngapain lu? Hah? lu yang jelek. Lu ngapain ganggu gue lu? Hah? Kurang ajar lu. Nggak tahu apa? Dia itu pacar gua tahu, main pegang-pegang. Pacar? Hah? Sejak kapan lu pacaran sama dia? Yang ada dia pacar gue tahu. Soalnya dia naksir gue. Lah. Wow, sorry menyori. Enak aja lu. Gua gampar, gepeng. Hah? Gampar, lu kira nyamuk digampar? Hei, pada ngapain sih kalian? Tamparin lo. Enggak kok. Bito, Jin detektif. Reni lapar nih. Reni lapar ya? Emang mau makan apa? Mau Biar Bito aja yang cariin makanan buat Reni ya. Reni mau makan apa? udah. Udah lapar nih. Ayo cepetan cariin makanannya. Saya ambilin. Saya juga. Bos, jadi orang susah itu ternyata nggak enak ya bos. Mau makan aja, susahnya minta ampun. Iya, Fulis. Coba kalau kekuatanku tidak hilang, kita pasti tidak susah seperti ini. Terus gimana caranya dong bos? Kalau begini terus, lama-lama kita bisa mati bos. Kamu dong, cari cara supaya kita dapat makanan. Dan kita tidak mati kalau begitu. Ngemis. Ah, gimana kalau kita ngemis bos? Ngemis? Goblok kamu. Aku ini kan penyihir nomor 1. Masa jadi pengemis? Itu kan namanya turun derajat. Kalau kelihatan dengan penyihir-penyihir lainnya, mereka pasti menertawakan aku. Tapi itu satu-satunya cara buat dapetin duit bos. Ya udah, kamu pergi ngemis. Tapi ingat, kalau kamu gagal, jangan pernah balik ke sini. Minggat sana yang jauh. Saya janji bos, akan bawain bos Komar duit yang banyak. Lagu ajaib Putri Nirmala dari negeri 1001 malam. Wah, gimana cara ngemisnya ya? Wah, gimana nyari sasaran nih? Wah, ada sasaran nih. Maaf ampun Pak. Maaf ampun. Bukan. Ini mobil. Pak, Bapak orang baik, Pak. Kamu mau kemana? Saya mau duit, Pak. Saya mau duit, Pak.
saya bagi duit dong, Pak. Pak, saya bagi duit, Pak. Saya nggak ada duit. Ah, Bapak bohong. Bapak jasnya aja dari Sutra. Bapak jamnya berlapis emas. Cincinnya dari Kiok. Bagus saya Bapak bohong, Bapak. Aku mau duit, Pak. Oh, jadi kamu buta? Iya, Pak. Saya buta, Pak. Ah, bohong kamu. Enggak, Pak. Sungguh, Pak. Bapak lihat bendera itu enggak, Pak? Iya, saya lihat. Saya nggak lihat, Pak. Saya buta, Pak. Bapak kok nampar saya? Memangnya kamu tahu kalau saya yang nampar kamu? Ah, enggak, Pak. Enggak, aduh. Saya nggak tahu, Pak. Jadi bukan saya yang nampar kamu. Aduh, saya buta, Pak. Bohong kamu. Ternyata jadi pengemis saja susah. Apalagi jadi presiden. Detektif! Detektif! Aduh, syukurlah aku bisa ketemu kamu di sini. Sorry menyori, Anda siapa ya? Perasaan saya nggak kenal situ. Tapi kok situ kenal saya? Alah, gimana sih detektif? Saya ini Mulis. Saya ini Mulis, asistennya Bos Komar, detektif. Polis. Kok kayak gembel gini sih? Bau lagi. Iya, detektif. Terpaksa aku mengemis karena kekuatan Bos Komar sudah hilang. Dia sudah tidak bisa nyulap lagi, detektif. Dan kita sudah tidak punya duit lagi. Turun profesi nih ya. Dari asisten pribadi Komar, si penyihir nomor 1 jadi pengemis. Kasihan deh lu. Jangan ngeledek gitu dong, detektif. Nggak tahu apa kita lagi susah. Iya deh. Sorry menyori. Detektif, nggak apa-apa deh kalau kamu nggak mau kerja sama Bos Komar lagi. Tapi saya boleh dong bagi semangkanya. Saya lapar nih. Sorry menyori. Enak aja lu. Kalau semangka ini hanya untuk Reni tersayang. Kalau kamu mau, ya cari sendiri. Detektif, jangan hilang lagi dong. Aku nggak boleh pulang ke markas kalau dengan tangan kosong. Iya. Nanti saya bantu deh. Tapi jangan sekarang. Saya ada janji dengan Reni tersayang. Besok kita ketemu lagi. Dan kita pergi bersama ke markas. Oke? Ya, gimana dong? Iya, Nirmala, Ada apa sih, Tio? Kemarin aku udah janji ke Erika kalau aku mau bawa kamera hari ini ke sekolah. Jadi kamu tolong sulapin aku kamera dong. Iya, sabar. Malam mulu jala julu, muncullah kamera. Kalau kamera begini mah kegedean, berat Mir. Oh ya, sorry. Ada kesalahan teknik. Malam mulu jala julu, muncullah kamera kecil. Makasih ya, Nir.
Mana nih, Dik? Ngajar. Yuk, kita coba. Kalian bergaya ya. Oke, senyum ya. 1, 2, 3. Siap ya kalian ya, smile. 1, 2, 3. Mereka mau ngapain ya? Masih aja mereka akan sama si Tio. Balas dong, Dik. Iya, Dik. Cucu Mei itu udah ngeremehin lu. Masa sih lu diem aja? Tenang, men. Udah tahu kok caranya. Supaya Tio ditinggalin teman-temannya. Gimana caranya, Dik? Tenang. Halo? Apa? Ini Diki. Pak, Diki minta dikirimin kamera ya. 20 aja. Buat teman-teman Diki yang baru. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ntar lagi, anak-anak kecil itu segera tahu siapa Diki yang sebenarnya. Hebat lo, Dik. Tapi gue juga udah punya ide bagus. Mana tuh? Apaan gini? Gimana kalau nanti kepala sekolah ngambilin semua kamera pemberian lo? Ide apaan tuh? Dengerin dulu dong, Dik. Kalau mereka tahu itu karena Tio, pasti mereka akan marah dan menganggapnya sebagai musuh mereka. Lihat keajaiban gue. Gadis cilik yang sakti itu Nirmala. Dia adalah cucu jin tua yang kini bersahabat dengan manusia karena ikatan jasa. Semua dapat dia lakukan untuk membantu teman. Lampu ajaib Putri Nirmala dari negeri 1001 malam. Gadis cilik yang sakti itu Nirmala. Dia adalah cucu jin tua yang kini bersahabat dengan manusia karena ikatan jasa. Semua dapat dia lakukan untuk membantu teman. Lampu ajaib Putri Nirmala dari negeri 1001 malam. Jin cilik sakti itu Nirmala. Jin cilik sakti itu Nirmala. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.